suruhan pardi surgawi, pinegeni parmohon diladangi, nunga tubuh Raja Kristus si paluai, di huta Bethlehem peak dibarai, oh Tuhaki. Nang parhabis taran sian purbai, manukap domar sembah Tuhani, seredohot nanggura diamin joni, di pelehon Tuhan Raja nasorangi, oh Tuhaki. Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Simon Petra Sihombing. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan hari ini tertulis dari Matius 2 ayat 11. Demikianlah firman-Nya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, orang-orang Majus datang dari jauh menempuh perjalanan yang begitu panjang, bukan untuk sekedar melihat Yesus, tetapi untuk menyembah Dia. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, respon mereka jelas, saudaraku. Datang, sujud, dan memberi. Dan tiga sikap ini juga sangat relevan bagi kehidupan kita saat ini. Yang pertama, mereka datang dengan kerinduan. Saudaraku, di tengah-tengah kesibukan, tuntutan hidup, dan tekanan zaman, kita sering datang kepada Tuhan hanya ketika ada masalah. Orang Majus mengingatkan kita bahwa Tuhan layak didatangi bukan karena kebutuhan kita semata, tetapi karena Dia adalah Tuhan. Lalu yang kedua, saudaraku, mereka sujud menyembah. Saudaraku terkasih, sujud berarti merendahkan diri dan mengakui siapa yang berdaulat. Hari ini banyak orang yang lebih mudah bersandar pada uang, bersandar kepada jabatan, bersandar juga kepada teknologi atau kemampuan dirinya sendiri. Matius 2 ayat 11 ini menantang kita, siapa yang benar-benar kita sembah? Apakah Tuhan tetap menjadi pusat hidup atau hanya sekedar pelengkap saja ketika semua cara yang lain gagal? Lalu yang ketiga, mereka memberi yang terbaik. Saudaraku terkasih, emas, kemenyan, dan mur bukanlah pemberian sembarangan. Itu adalah sesuatu yang berharga. Tuhan tidak terutama membutuhkan harta kita, tetapi hati yang rela memberi. Di masa kini, memberi bisa berarti waktu, perhatian, tenaga, talenta, dan kesetiaan dalam pelayanan. Memberi adalah sebagai wujud syukur kita dan kasih kita kepada Tuhan. Untuk itu, renungan ini mengajak kita untuk bertanya, apakah aku masih datang kepada Tuhan dengan kerinduan? Lalu apakah aku sungguh menyembah Dia sebagai Tuhan dalam seluruh aspek hidupku? Apakah aku memberi yang terbaik atau hanya sisa-sisa saja? Saudaraku, renungan hari ini, mari seperti orang Majus, hidup kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Datang kepadanya, sujud menyembah, dan memberi dengan hati yang tulus. Amin, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui kehidupan kami ini. Berkati kami senantiasa di tengah-tengah keluarga kami dan pekerjaan kami dan pelayanan kami. Dan jikalau ada dari jemaat yang mengalami sakit penyakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat saudaraku. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.